Apa itu controller? Jadi controller adalah salah satu bagian pada pola MVC. Jadi V itu adalah view yang sebelumnya sudah kita pelajari. C itu adalah controller dan M adalah model. Jadi konsep MVC, model view controller, model itu nanti kita gunakan untuk mengelola data dan logika bisnis. Nah, apa yang berhubungan dengan data? Ya pasti database ya. Sehingga model ini pasti akan berkaitan erat dengan yang namanya database. Yang kedua, view. View itu menampilkan data ke pengguna. Jadi yang kita sudah pelajari itu templatingnya, routingnya dan lain-lain. Nah, itu semua kan mengarah ke user interface yang menjadi antarmuka utama dari pengguna atau user. Nah, yang ketiga ada controller. Nah, controller inilah nanti yang menghubungkan antara model dan view. Jadi database dan view itu kalau kita mau hubungkan, nah menggunakan controller. Nah, tapi, nah di sini kan kita belum membahas tentang model. Nah, tapi langsung controller. Nah, oleh karena itu nanti modelnya, datanya kita menggunakan data dummy dulu, data contoh yang seolah-olah itu hasilnya adalah dari database. Nah, data itulah nanti yang akan kita tampilkan. Nah, analoginya seperti ini. Controller itu adalah otak yang memproses input dan menentukan output. Jadi kalau ada input, jadi ada data yang masuk, lalu mau disimpan ke database. Nah, controller ini nanti yang akan berperan. Fungsi controller ada beberapa. Controller ini bisa menangani request dari beberapa user, bisa memanggil data dari model, bisa mengembalikan respons ke view, menjaga agar kode tetap rapi dan terorganisir. Oke. Struktur folder controller. Nah, di Laravel itu controller terletak di dalam folder yang namanya app http controllers ya. Di controller PHP ini adalah file defaultnya ya. Jadi ini nanti kita tidak akan pernah ganggu, biarkan saja default. Nah, home controller inilah nanti file yang akan kita bikin sendiri. Begitupun product controller. Kalau kita ada produk nanti ya, halaman produk untuk manajemen produk, nah berarti kita akan bikin product controller. Nah, bagaimana cara membuat controller? Cara membuat controller itu cukup mudah. Bisa dengan cara manual, yaitu kita buat saja file baru di dalam folder controller ini, namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, kalau kita mau menangani tentang halaman home, ya berarti kita pakai home controller. Kalau mau menangani tentang produk, input produknya dan edit produk dan hapus juga, maka kita gunakan produk controller. Lalu penamaan filenya itu gunakan format seperti ini ya. Jadi gunakan misalnya home controller ya hanya besar, lalu C controller C itu besar juga. Adapun product controller juga seperti ini ya. Ini kalau kita membuat file secara manual. Di Laravel bagusnya kita bisa juga membuat file itu menggunakan perintah artisan yang kemarin ya. Nah, kalau yang kemarin itu kita pakai PHP artisan untuk masukkan web servernya supaya bisa diakses di localhost 8080 ya. Nah, kalau di sini kita juga bisa gunakan artisan untuk membuat controller. Nah, caranya bagaimana? PHP artisan make _2 controller lalu spasi nama controllernya yang mau kita buat. Nah, contoh seperti ini ya. Kita kembali ke project. Nah, di sini tadi controller itu terletak di folder app, http, dan ini controller ya. Nah, ada satu file default controller, namun ini tidak akan kita edit untuk saat ini. Jadi fokus ke pembuatan file controllernya dulu. Nah, jadi caranya tadi dalam file ini kita bisa membuat seperti ini ya. New file, lalu
home controller.php. Nah, nanti di sini kita definisikan. Nah, tapi kita tidak akan membuat secara manual. Kenapa? Karena kalau kita bikin manual, kita harus default controllernya itu harus kita pindahkan dulu ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ada seperti ini ya. Dan kita harus ketikkan di sini secara manual. Nah, saya mau otomatis. Oleh karena itu ini saya hapus. Nah, di sini kita tinggal jalankan saja. Caranya itu PHP artisan make titik 2 controller ya. Spasi nama controllernya apa? Nah, karena ini belum ada home controllernya, kita coba bikin home controller ya. Sebelum saya jalankan ini, perhatikan di sini. Nah, setelah dijalankan, ini lihat ada file baru namanya home controller. Kalau saya buka, nah ini kan sudah default dibikinkan, oke? Nah, contoh seperti ini. Kita mau menggunakan controller untuk menampilkan input. Nah, jadi tadi di sini di web, nah kalau kita mau menampilkan halaman home, nah kita kan langsung memanggilnya di root di sini ya, return view home. Nah, ini akan lebih bagus kalau kita gunakan controller untuk mengarahkan ke routing ini. Oleh karena itu, return home nanti itu akan kita panggil di dalam controllernya di sini ya. Nah, jadi caranya kita akan membuat di sini, misalnya, oke. Nah, return view home-nya itu akan kita panggil via controller. Nah, oleh karena itu, karena kita memanggil via controller, kita harus mendefinisikan controller apa yang dipanggil di sini supaya bisa mengarahkan ke home. Nah, sekarang kita lanjut ke slide-nya tadi. Ini ya. Di routingnya nanti kita masukkan ini. Root get slash home-nya tadi ya. Lalu kita masukkan nama controllernya apa. Nah, jadi di sini kita load controllernya. Begini. Jadi caranya cukup masukkan di dalam functionnya ini ya, root get. Nah, function di sini kita ganti. Ini kita ganti functionnya. Nah, kita masukkan controller home. Gini. Nah, kalau di sini kan terlalu panjang ya. Kita harus mengetikkan app http controller home controller. Nah, untuk membuatnya lebih singkat, kita sebenarnya bisa menuliskan ini saja. Saya cut dulu ini ya. Kita tuliskan saja home controller. Nah, tapi ini harus didefinisikan home controller itu ada di mana. Di sini ya. Nah, oleh karena itu kita harus definisikan menggunakan ini. Use app home controller. Ini sekarang sudah tidak merah. Jadi kalau kita mau lebih ringkas di sini tulisnya, kita harus tambahkan di atas use ini ya, untuk menunjukkan sebenarnya home controller itu lokasinya di mana. Nah, kalau berdasarkan sintaks ini, kode ini, di situ terlihat home controller ini terletak di app. Jadi di sini ada di app, lalu di dalamnya ada http, sini di dalamnya http ada controller, nah, lalu ada home controller. Nah, di sini dapatkan. Oke. Lalu dari sini nanti root get. Nah, home controller ini di dalam home controller ada function apa yang mau dipanggil. Nah, ada function index. Nah, index ini nanti akan mengembalikan home.blade.php. Nah, kalau saya kembali ke sini, yang saya reload ya, ini aman ya, di home-nya sudah menggunakan controller.
Nah, selanjutnya, apa bagusnya kalau kita menggunakan controller? Nah, ini kan sekarang halamannya masih statis ya, tidak ada database yang dibawa atau tidak ada variabel yang lain yang mau dikirim. Nah, kita bisa saja mengirimkan data ke dalam view. Nah, contoh di sini. Kita punya misalnya apa ya? Kita bikin variabel seperti ini, judul. Welcome to the home page ya. Nah, sekarang kita mau mengirimkan variabel ini ke dalam home kita ya. Nah, jadi variabel judul ini akan kita kirim ke home.php. Nah, kita buka lagi home.php-nya. Ini ya sekarang. Nah, contoh di home-nya itu di sini. Ini yang mau saya ubah. Meet our leadership. Itu akan saya ambil nilai dari sini yang kita kirim dari judul ya. Nah, di sini saya kirim dengan nama variabelnya itu adalah judul. Nah, berarti meet our leadership ini saya ganti nanti dengan variabel judul. Nah, cara mencetaknya kita akan gunakan seperti ini. Double kurung kurawal untuk mencetak variabel yang dikirim ya. Nah, terus di sini menggunakan judul. Oke. Jadi seperti ini, judul. Nah, kalau kita lihat sini, nih lihat. Welcome to homepage ya. Nah, selanjutnya, karena kita mau mengirim yang lain ya, contoh di sini ada tim, ada data ya, anggaplah nanti datanya ini berasal dari database. Berarti sebenarnya kita bisa bikin array ya. Contoh di sini, saya bikin data baru dulu. Data. Saya mau gunakan data tim. Ini saya pindahkan menjadi data judul. Data tim. Nah, data tim ini saya mau isikan dengan array. Contoh ya seperti ini. Tapi di sini ada apa? Ini ada nama dan jabatan ya. Oke, nama dan jabatan saja. Fotonya tidak usah. Nah, ini saja ya jabatannya ini. Ada berapa nama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, tambahkan lagi 2. 6, oke. Sekarang Ashraf Ainil Irham. Lagi Susi Sulfiana. Nah, lalu Nadia. Oke, kita sudah punya data tim, yaitu 6 orang. Nah, nanti kita akan kirim datanya di sini ya. Nah, jadi untuk mengirim data ke view, itu cukup variabelnya nanti ini. Karena ini variabelnya kita bikin ke dalam bentuk array ya. Maka di sini kita kirim variabel datanya. Karena dalam data ini sudah ada, saya masukkan judul dan ada tim ya. Nah, ini adalah konsep array. Kalau belum yakin mau lihat seperti apa hasilnya ya, di Laravel itu ada namanya dumdie, dd saja, dd. Nah, ketikkan nama variabelnya, data. Jadi dd nanti ini akan dicetak nilai datanya dan program akan stop atau die. Ini namanya die dump. Artinya setelah dijalankan ini program berhenti dan ini tidak berlanjut ya. Makanya nanti pasti tidak akan tampil view-nya. Tapi kita hanya mau gunakan ini untuk debug atau melihat data apa yang ada di dalam
variabel data ini. Nah, kalau saya jalankan, nah ini di sini kelihatan ya bahwa ada dua data yang di data array ini memiliki dua ini ya, ada judul, ada tim. Nah, di dalamnya judul itu ada satu string namanya ini. Nah, tapi di dalamnya tim ada array. Kalau saya buka, ini semua datanya ada array 0 sampai 5, artinya 6 data. Ini ada Ashraf, Ainil, Irham, ini ya. Nah, oke. Artinya aman. Variabel datanya itu sudah aman. Artinya ini bisa saya hapus kembali. Oke, sekarang saya reload. Nah, ini kan 6 orang. Sebenarnya ini 6. Ini bisa kita looping ya. Kita looping 6 kali supaya dicetak nama timnya 6 kali. Tapi saya tidak mau lagi secara statis seperti ini. Saya mau nilainya dari database. Oke. Tapi ini sekarang kita hanya mengumpamakan dulu bahwa ini adalah permisalan dari database. Ini contoh dari database diambil ya. Ini masih contoh. Walaupun nanti secara real ya hampir seperti ini hasilnya. Nah, sekarang di bagian homeblade PHP kita coba cari nama tim. Yang mana ada, nah ini ada nama tim ya ini. Oke. Di sini menggunakan looping LI ini, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, jadi ini saya hapus saja, sisakan 1. Nah, oke. Nah, sekarang templating blade itu, jadi kita membahas lagi tentang blade. Di blade itu ada templating namanya for ya. For itu kita bisa gunakan seperti ini. Jadi contoh, kita for dari i sama dengan 1 sampai i lebih kecil sama dengan atau 0 sampai 5 ya contohnya. 0 sampai 5. Berarti itu berapa kali looping? 6 kan? Nah ini. Nah ini yang tersisa 1 ini saya looping sebanyak 6 kali. Kita coba lihat. Ini ya. Jadi ini kita looping. Ini sistem templating blade juga. Jadi akan sangat sederhana. Kita tidak perlu lagi membuat manual yang seperti yang lalu. Buka kurung, apalagi namanya, tanda tanya PHP begini. Kita tidak perlu lagi ini karena sistem blade sudah otomatis. Nah, selama ada seperti ini, maka itu akan dievaluasi sehingga PHP akan jalan untuk merender ini. Ini 6 ya, oke. Nah, tapi ini kan for masih mengulang sebanyak 6 kali. Nah, tapi kita mau tampilkan datanya berdasarkan data yang ada di array sini. Nah, oleh karena itu kita tidak pakai for. Karena kita pakainya harusnya itu pakai namanya for each ya. Kalau di array yang mau kita looping, kita pakai for each seperti ini. Nah, bagusnya juga Visual Studio Code, kita tidak perlu capek mengetik. Yang penting tahu namanya, oh namanya for each nih. Tinggal di tab atau di klik ini. Nah, otomatis dibikinkan. Selanjutnya, sini saya pindahkan ke dalam. Oke. Lalu, nah kita lihat, ini kan kita mau looping apa? Nah, collection-nya di sini itu kita harus ambil data yang mau di looping adalah data dari timnya kan di sini, tim. Berarti kita ambil data tim, $tim di sini. Nah, untuk setiap tim kita akan menyebut itemnya itu sebagai item ya. Tapi ini bisa diganti, mau orang di sini atau person bisa juga. Atau member bisa. Jadi ini bebas. Nah, nanti member ini akan kita gunakan sebagai variabel untuk mengambil nama dan jabatannya. Nah, di sini kita cetak namanya. Jadi member ya, kita ambil variabel membernya. Nah, tapi karena ini adalah array, nah kita yang mau diambil itu adalah untuk key, nama dan jabatan. Berarti di sini saya cetak key-nya. Lalu di bagian sini saya cetak seperti ini ya, member.
Lalu jabatannya ya. Oke, begini. Member key-nya dan member jabatan. Oke, kita coba reload. Oke, undefined array key. Coba kita lihat. Oh, salah. Kenapa key ya? Harusnya nama. Di sini harusnya nama ya. Oke. Sekarang lihat Ashraf, Ainil, Muhammad Irham, Susi, Sulpiana, Nadia Rizky. Nah, ini misalkan ini adalah dari database. Nah, kenapa gambarnya masih tetap? Ya, karena kan tadi kita pakai hanya satu gambar di sini ya. Nah, kecuali tadi gambarnya ini bisa saya passing juga src-nya ya. Fotonya ini anggaplah ini saya bikin dinamis. Ini berarti nanti di sini ada seperti ini. Ada member image ya. Image atau foto bisa. Karena kita sudah terlanjur pakai bahasa Indonesia. Nah, berarti di sini kita tinggal tambahkan. Misalnya ini foto. Nah, ini. Gitu ya. Lalu di sini fotonya. Coba kita tambahkan fotonya Ashraf. Kita cari di sini. Foto. User. Copy image address. Ini Ashraf. Oke. Lalu Irham. Irham yang ini. Lalu ini Susi. Siapa lagi? Sulpiana Nadia. Oke. Itu lagi. Kayaknya terlalu kecil. Coba yang square. Nah, anggaplah ini sudah ya semua. Coba kita reload apakah berubah? Nah, ini kan berubah semua. Jadi tinggal kita sesuaikan saja datanya. Nah, ini semua nanti tidak akan kita setting secara manual seperti ini, tapi tentunya dari database-nya. Nah, database-nya itu nanti akan menggunakan model agar lebih sederhana. Nah, satu yang mau saya perlihatkan tentang penggunaan controller ini, kenapa bisa lebih efisien? Lihat, di routing ini kita cukup mengetikkan home controller class index ya, bahwa kita mau memanggil class index yang ada di dalam sini, oke? Nah, namun coba lihat, seandainya kita tidak menggunakan controller, nah, bisa saja tadi kita melakukan seperti ini ya. Ini saya kembalikan seperti tadi. Seandainya kita tidak menggunakan controller, ya yang masih cara manual seperti ini ya. Untuk membuat alur kerja seperti ini, ya tentu isinya ini harus saya masukkan ke dalam sini. Ini ya, ini. Lihat, bayangkan ini. Ini semua ya, saya masukkan di dalam routingnya di /home.
Nah, di home ya, di sini. Nah, coba saya reload. Nah, sini jalan ya. Nih, home. Nah, ini semua tampil. Nah, bayangkan baru satu bagian, satu section di sini yang saya tampilkan, kodenya sudah sepanjang ini di root. Padahal root ini fungsinya untuk mengatur eh, kemana arah routing dari aplikasi kita. Oleh karena itu, supaya kode kita tidak terkesan kotor atau tidak rapi, maka muncullah controller tadi yang berfungsi untuk menangani setiap permintaan di halaman. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot di sini harus menulis kode panjang-panjang karena kita akan kesulitan dalam mendefinisikan root kalau di sini saling tumpang tindih kodenya. Makanya kita menggunakan yang tadi controller ya. Seperti itu. Oke, tadi itu ya kita ganti menjadi controller sini. Oke, seperti ini. Nah, tentu akan lebih rapi ya. Di sini cukup satu baris. Nah, nanti logika programnya kita tuangkan full di home controllernya. Ini ya. Jadi lebih ringkas dan lebih bersih. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait alur dari controller tadi? Jadi controller itu bisa menjadi penghubung nanti dari dan ke database. Jadi kalau ada yang mau data yang mau disimpan ke database, kita bisa gunakan controller. Begitupun data dari database ke tampilan, itu bisa menggunakan controller juga. Oke. Nah, ini kan masih home controller. Nah, sekarang kita bisa bikin controller baru. Yang namanya tadi itu, kalau disesuai di slide, kita pakai product controller ya. Nah, yang mau saya tunjukkan itu adalah tadi ini kita di controller kita masih harus manual membuat public function index seperti ini. Gini ya, kita harus mengetikkan ini secara manual. Nah, biasanya di dalam controller itu sudah ada default penamaan standarisasi dari request-request yang bisa kita buat. Nah, kalau mau lebih memudahkan, pada saat membuat tadi controller, kita jalankan perintahnya. Nah, tinggal ditambahkan dash resource ya, supaya akan otomatis terbuat index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Nah, di sini saya coba bikinkan yang produk tadi. PHP artisan make controller product controller. Lalu dash resource ya, gini. Nah, seperti yang di sini. Kalau ini saya jalankan, oke, ini product controller jadi. Nah, tapi isinya kita akan dibuatkan function otomatis. Nah, ini untuk index, untuk menampilkan halamannya, halaman yang utamanya tadi ya. Nah, kalau create, create ini nanti kita akan gunakan untuk menampilkan form inputnya. Jadi misalnya manajemen data produk, berarti kan halaman produk itu ada halaman input datanya. Nah, fungsi inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menampilkan. Lalu ketika kita mau menyimpan ke database, nah kita akan menggunakan ini store. Jadi di store ini nanti kita akan panggil model untuk menyimpan ke database. Nah, kalau di sini show itu untuk menampilkan data dari database ke tampilan. Jadi di sini kita bisa gunakan show. Nah, untuk update data, kita mau tampilkan form editnya, kita pakai fungsi edit. Nah, lalu untuk menggunakan atau memproses updating datanya dari view ke database-nya, nah, di sini kita gunakan update. Jadi update nanti ini isinya adalah model juga. Model yang mengakses query update data ya, atau model update data ke database.
Nah, ini yang terakhir ada destroy data. Nah, ini adalah delete. Ini kita gunakan untuk mendelete data. Nah, kalau kita lihat mulai dari function di atas ini, nah sebenarnya ini komplit ya. Dengan menggunakan semua ini, kita sudah bisa melakukan CRUD. Mulai dari create-nya tadi, read-nya, update, dan delete-nya. Ya, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi, ya seperti itu ya. Ini adalah standar ya, dan di beberapa framework ataupun eh, bahasa pemrograman apapun itu untuk web ya, dan framework MVC, rata-rata penggunaan fungsinya atau resource-nya seperti ini. Karena ini sangat berkaitan dengan REST API atau CRUD juga.